Aku menunggu di kamar ketika Kak Ray mengambil air wudhu. Di bawah sana, sudah kupersiapkan 2 sejadah untuk aku dan Kak Ray. Dia mengajakku melaksanakan sholat taubat bersama. Aku duduk tepi ranjang, mengingat kembali apa yang sebelumnya Kak Ray ucapkan. Alia, aku tahu, karena perbuatanku, kau menjadi seperti ini. Aku hilaf, aku berdosa kepadamu. Tiap malam, aku memikirkan ini. Bagaimana caraku agar bisa menebus kesalahanku terhadapmu? Kak Ray menunduk. Aku tidak pernah melihatnya seperti ini. Aku berdikari Rena, tapi justru berusak adiknya. Aku adalah pria paling jahat sedunia. Mataku berembun mendengar penuturan Kak Ray. Sebelumnya aku menyangka jika Kak Ray tidak pernah menghiraukanku, tak acuh akan kehidupanku. Dia hanya memikirkan kebahagiaannya, kesenangannya sendiri, namun ternyata tidak demikian. Kak Ray peduli. Aku tidak menyesal untuk kedua kalinya dengan melantarkanmu dan anakku. Aku tahu kau pasti sangat membenciku, tapi aku mohon, izinkan aku menjagamu selama masa kehamilanmu. Dia menyentuh kedua bahuku, menatapku dengan sayu. Bantu aku menebus kesalahanku padamu. Imbunya lagi, dengan menunjukkan tatapan memohon padaku. Kak Ray, aku memanggilnya dengan lirih. Tolong, jangan terlalu baik padaku. Kebaikanmu akan melukai perasaanku. Tapi kata-kata itu hanya tertahan pada bibirku. Lidahku keluh, aku tidak bisa berkata sepatah kata pun. Aku tahu ini salah. Aku tidak akan memaksamu melayaniku sebagai seorang istri. Tapi aku ingin melakukan kewajibanku sebagai seorang suami dan seorang ayah. Aku sudah memutuskan untuk memberitahu Rena tentang anak ini. Aku menggeleng. Mana mungkin aku tega mengusik kebahagiaan Kak Rena. Biarlah aku yang mengalah. Biarlah aku yang menjaga anak ini. Aku berjanji tidak akan melibatkan Kak Ray dan Kak Rena setelah anak ini lahir. Tidak, Kak. Aku akan menjaga rapat-rapat rahasia ini. Kak Ray cukup mengurusku sampai aku melahirkan, dan kita akan selesai semua saat itu juga. Aku akan menjaga anak ini, dan Kak Rena akan tetap bahagia bersamamu. Segaris senyum samar terlihat di bibir Kak Ray saat laki itu mengusap kepalaku. Aku melihat ketulusan di matanya. Kamu tahu, Alia, seharusnya tidak boleh ada sebuah rahasia dalam hubungan suami istri. Suami adalah pakaian bagi istri, begitupun sebaliknya. Pernikahan adalah sebuah hubungan yang disatukan Tuhan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan. Meskipun ini sulit, tapi Ren harus tahu dan mengambil keputusan. Keputusan? Keputusan apa? Perkataan Kak Ray menggantung sehingga membuatku tidak sabar untuk menanyakannya. Dia mau menerima masa laluku atau tidak, dan aku harus menerima dan menghargai apapun keputusannya. Aku akan beritahunya di waktu yang tepat. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang Kak Ray ucapkan. Untuk saat ini semua hal yang berada di kepalaku rasanya bercampur baur tanpa bisa dipilah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Terbukanya pintu kamar mandi membuat kesadaranku kembali pada tempatnya. Di sana Kak Ray sudah keluar dengan wajah basah. Buliran air wudhu tampak berkilau, menetes sedikit di bawah dagunya. Lelaki itu berjalan ke arah lemari pakaian, mengambil baju koko untuk dipakai sholat. Bahkan aku baru tahu jika dalam lemari tersebut juga terdapat pakaian laki-laki. Aku belum sempat mengecek semua isinya karena keterbatasan waktu. Saat itu juga dia melepaskan kaos putih yang melekat pada tubuhnya di depanku. Aku ingin memalingkan wajah, namun ada hal yang menarik perhatianku sehingga aku urung melakukannya. Perban tebal yang melilit di tubuh Kak Ray masih terlihat basah dan bernoda merah. Kak Ray, lukamu? Aku beranjak dari dudukku lalu berjalan ke arahnya. Tanpa sungkan, aku menyentuh perban tebal tersebut dengan telapak tangan. Ini darah? Tanyaku memastikan jelas itu darah. Luka penembakan 5 hari yang lalu, apakah masih basah? Tidak apa, tadi pagi perbannya sudah diganti oleh dokter. Aku bisa manggil dokter lagi besok. Hei, kenapa dia sangat santai? Itu pasti sakit, bukan? Aku menatap matanya dalam, hanya ingin tahu apa yang sebenarnya laki itu rasakan. Tanganku masih menempel
pada perban tebal itu tak bergerak sedikit pun. Kak Rey, apakah Reyna tahu tentang penembakan itu? Mata kami saling beradu pandang, seolah sedang menerjemahkan apa yang dalam pikiran masing-masing. Dia menggeleng pelan. Tidak, dia tidak tahu. Hatiku miris mendengarnya. Kak Reyna ternyata sangat sibuk sampai-sampai tidak sempat mengetahui jika suaminya pernah tertembak dan masuk rumah sakit. Mungkin aku tidak bisa melakukan kewajiban sebagai seorang istri pada umumnya. Tapi aku ingin membantumu merawat lukamu. Anggap saja sebagai rasa terima kasihku karena kau telah membantuku saat itu. Dia mengangguk. Terima kasih, ucapnya. Bersucilah kita salat bersama. Gumamku. Aku meninggalkannya yang sedang berganti pakaian untuk mengambil wudhu. Pikiranku sudah sedikit terbuka dengan Kak Rey, meskipun banyak hal yang ingin sekali kutanyakan kepadanya. Sampai saat ini, lelaki itu masih sangat misterius bagiku. Di atas sejadah masing-masing, kami melakukan sholat malam bersama. Kak Rey menjadi imam, sementara aku makmumnya. Suasana sunyi dan tenang di malam hari menambah kekusukan kami dalam beribadah. Tentunya dengan air mata yang terus-menerus berderai tiada henti. Aku melihat sendiri bagaimana seorang Rainer menangis di atas sejadah. Dia benar-benar menangis menyesali semua perbuatannya. Isakannya terdengar menyayat hati. Aku pun tak kuasa menyembunyikan air mataku. Aku ikut berdoa, mengharapkan pengampunannya. Bagaimanapun kami telah melakukan dosa besar yang sangat dibenci oleh Tuhan. Sayup-sayup ku dengar doa diiringi isakan tangis dari Kak Rey. Lelaki itu mohon ampun dengan segala kesungguhan. Dia tidak sedang bersandiwara. Aku bisa melihat itu. Mataku kini terbuka dan mulai memahami lelaki yang kini telah menjadi suamiku. Kak Rey bukan pria jahat. Dia adalah laki-laki baik. Hanya takdir yang membuat kami berakhir seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya kisahku dan Kak Rey nanti. Kami hanya berusaha sebaik mungkin menjalaninya, saling menjaga dan melindungi. Sampai saat anak ini lahir dunia. Dia beranjak dari sujudnya, menengadahkan kedua tangan ke atas, berapalkan doa-doa yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Punggung itu terlihat kokoh dan kuat, tapi aku tahu banyak hal yang ditanggung olehnya. Aku berjanji pada diriku sendiri akan selalu mendukung apapun keputusannya, serta mendoakan dia dan Kak Reyna berakhir bahagia. Wajah itu menoleh ke arahku, lantas menyunggingkan senyum di balik mata yang basah. Aku mengulurkan tangan, mencium punggung tangannya, dia kemudian memelukku, memeluk dengan begitu erat. Rasain ternyata begitu nyaman. Ku dengar sedikit sesenggukan dari bibirnya yang tertahan. Pelukan ini hanyalah pelukan biasa, bukan pelukan hasrat ataupun nafsu. Dia memelukku hanya terkait emosional hati. Maafkan aku, maaf, bisiknya telingaku. Pagi-pagi sekali aku sudah berkuota di dapur. Semalam Kak Rey tidur di rumah ini juga. Jangan salah sangka, kami tidak tidur bersama. Ada kamar kosong di rumah ini yang siap dipakai. Mungkin Kak Rey sengaja menyiapkannya apabila dia berniat untuk bermalam di sini. Hari ini, untuk pertama kalinya aku menyiapkan makanan untuk Kak Rey. Anggap saja sebagai baktiku kepada suami. Hanya ini yang bisa kulakukan untuknya. Bukan masakan mewah, aku hanya memasak apa yang tersedia di lemari es. Meski hanya sepiring tumis kangkung dengan potongan udang dan daging. Tapi aku harap Kak Rey memakannya. Semua sudah kusiapkan di atas meja makan sebelum memanggil Kak Rey di kamarnya. Ketika tanganku akan mengetuk pintu kamar itu, tapi dia sudah membukanya. Lelaki itu sudah siap dengan pakaian kerja. Aku mendadak gugup ketika mata kami saling beradu pandang. Namun, segera aku katakan maksud tujuanku kepadanya. Aku sudah masak. Apa Kak Rey mau makan bersamaku? Kupikir dia akan menolak, tapi tidak. Dia mengangguk dengan semangat. Ayo, aku sudah lapar. Dia berjalan di belakangku sambil mendorong bahuku pelan, menuntunku menuju meja makan. Kami duduk saling berhadapan seperti pasangan pada umumnya. Aku mengambilkan nasi di piringnya, lalu sayur berserta lauknya. Kami mulai makan dengan tenang. Hanya terdengar suara gesekan
antara piring dan sendok. Akan tetapi, di tengah makan Kak Ray tiba-tiba bertanya sesuatu kepadaku. Alea, apa kamu lupa masukkan garam? Apa? Iya, rasanya hambar. Apa kamu lupa memberi garam saat masak tadi? Masakan yang Kak Ray makan dan masakan yang kumakan jelas sama. Tapi aku merasa semuanya sudah pas. Kamu coba punyaku, ucapnya sambil menggeser piringnya kepadaku. Aku mencobanya sendok, lalu mengunyah dengan gerakan perlahan. Tidak ada masalah, rasanya sama dan menurutku cukup enak. Tidak kok, rasanya enak, kataku bela diri. Masa sih? Dia mengambil kembali piringnya, lalu mencicipi masakannya sekali lagi. Anehnya ekspresi yang sebelumnya terlihat enggan untuk makan mendadak berubah. Iya, enak. Mengapa tadi tidak ada rasanya ya? Sebisa mungkin aku menahan tawa dengan menipiskan bibir sambil menunduk. Jelas, tadi itu adalah makanan yang sama. Aku hanya mencicipinya saja dan tidak menambahkan bumbu apapun lagi. Tapi Kak Ray mengatakan rasanya sudah berbeda. Mengapa seperti itu? Entahlah, aku tidak terlalu memikirkannya. Sampai ketika Kak Ray akan berangkat bekerja setelah sarapan, dia berkata akan sering mengunjungiku ketika tidak sibuk. Mendengar hal itu, aku hanya bisa mengangguk mengerti. Aku tidak banyak menuntut kepadanya. Aku berangkat dulu ya, jaga dirimu. Dia mengusap kepalaku, lalu segera pergi masuki mobilnya. Mataku tak beralih dari mobil hitam legam yang sudah menjauh dari pandangan. Lalu kepalaku menggeleng pelan. Karena bekas piring kotor belum selesai kubereskan, aku segera masuk ke dalam untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah menanti. Ada hal yang menarik perhatianku ketika mataku tertuju pada meja makan itu. Astaga, ponsel Kak Ray tertinggal. Ternyata dia juga ceroboh, tapi sepertinya tidak juga. Sesaat aku mendapati ponsel Kak Ray tergeletak di atas meja. Saat itu juga terdengar suara pintu diketuk dari luar. Bergegas kuayunkan langkah, membawa ponsel tersebut bersamaku. Aku yakin jika Kak Ray kembali untuk mengambil benda ini. Dengan segera, aku buka pintu tanpa memeriksa lebih dulu siapa yang datang. Dan saat itulah mataku membeliak terkejut saat melihat akan sosok yang sudah berdiri sambil bersedekat dada di depan pintu rumahku. Mama? Aku terpaku di tempat melihat sosok yang beberapa hari lalu telah mengusirku dari rumah. Tidak ada yang berubah dari tatapan Mama. Dia masih marah padaku atau bahkan saat ini teramat murka. Aku mundurkan langkah ketika wanita yang sangat aku hormati memaksa masuk ke dalam rumah. Pandangannya terlihat mengedar, menyapu ke segala penjuru ruangan, mengamati lekat-lekat rumah yang kini sedang aku tempati. Jadi begini ya? Senang kamu? Aku menggeleng. Apakah Mama tahu jika Kak Ray yang membawaku kemari? Kulihat wajahnya benar-benar dalam kemurkaan. Beradang seolah apa yang kulakukan adalah perbuatan yang sangat memalukan. Maksud Mama apa? Tanyaku menunjukkan wajah kebingungan. Saat itu juga Mama melayangkan pukulan di pipiku. Begitu keras hingga rasa panas menjalar hampir ke seluruh permukaan wajahku. Tanganku serta-merta mengusap bekas tamparan Mama. Apakah Mama sudah tahu bahwa Kak Ray yang membawa kemari? Aku tidak berani menatapnya. Kutundukkan wajah ini sambil mengusap pipi yang memanas. Aku tahu jika Mama masih menatapku tajam. Tubuhku tiba-tiba merasa gemetar. Begini cara membalas budi? Aku sudah peringatkan, jauhi Rainan. Tapi sekarang kau malah tinggal seatap dengannya. Aku masih menunduk. Rasa bersalahku semakin besar mendengar penuturan Mama. Tapi aku tidak berniat melakukan apa yang Mama katakan. Sampai rambutku, kurasakan ditarik oleh Mama dengan kuat membuat aku menengadahkan wajah menatapnya. Rasa sakit di pipi belum sepenuhnya hilang, tapi Mama dengan kasar malah menjambak rambutku. Apa yang sudah kau lakukan semalam? Kamu menggoda Rainan, suami kakakmu sendiri. Astaga Alea, wanita macam apa kamu? Dia membentak di depan mukaku. Aku hanya menjamkan mata, tak sanggup berkata apapun. Reina sangat menyayangimu.
Kamu justru menggoda suaminya. Saat itu juga Mama menggemaskan rambut yang sejak tadi ia tarik. Perih, aku merasakan perih yang teramat sangat. Bukan hanya perih dan luka di fisik, tapi juga dalam hati. Mah, aku tidak melakukan itu. Aku tidak mungkin tega mengkhianati Kak Rena. Cukup, jangan memanggilku Mama. Kau bukan anakku. Bibirku bergetar. Aku tergugu dalam tangis. Ya, Mama sudah tidak mau mengakuiku sebagai anak. Akan tapi, bukankah tidak ada mantan ibu? Sampai kapanpun wanita yang telah melahirkanku akan tetap menjadi ibuku. Mungkin aku adalah anak paling durhaka sedunia. Karena sampai di usiaku yang beranjak dewasa, belum juga bisa membuat Mama bahagia. Asal kamu tahu, aku sangat kecewa dengan perilakumu. Aku sudah memperingatkanmu. Alia, jauhi Rena. Dia milik Rena. Milik Rena. Mama berkata dengan sangat keras hingga berdengung di telingaku. Maaf, Mah, kataku lirih. Aku bukan mamamu. Tidak sudi. Aku memiliki anak sepertimu. Aku tahu aku salah, tapi tolong jangan mengatakan aku bukan anakmu. Meskipun sejak awal, Mama memang lebih menyayangi Kak Rena. Tapi aku tidak pernah merasa iri, karena aku tahu bahwa Kak Rena emang layak disayangi Mama. Dia cantik, cerdas, dan baik hati. Dia selalu membanggakan, prestasinya luar biasa. Sangat beda denganku yang hanya memiliki otak pas-pasan. Namun hatiku sakit jika mamaku sendiri tak mau mengakui sebagai anaknya. Katakan, anak siapa di perutmu itu? Kembali Mama berteriak keras kepadaku. Tubuhku semakin gemetar melihat amarahnya. Aku belum sanggup mengatakan apapun. Sampai pada akhirnya Mama membentakku lagi. Katakan Alia, jangan bilang kalau ini anak Reynan. Aku semakin menangis. Anggukan di kepalaku menjawab semuanya. Pasti setelah ini Mama semakin benciku. Aku sudah pasrah. Mungkin memang ini adalah nasib yang harus kujalani. Kulihat Mama memejamkan mata mengusap mukanya secara kasar. Rona merah padam jelas tergambar di wajahnya, menunjukkan betapa ia sangat meradang. Aku tahu ini akan terjadi. Kau benar-benar anak tidak tahu diri. Aku menyesal telah merawatmu sejak bayi. Dia menggeleng dengan meneteskan air mata. Aku pun tak sanggup membela diri. Ini juga bukan kemauanku. Dan sekarang kau malah menghancurkan kebahagiaan anakku. Anakku satu-satunya. Mataku yang merah dan basah akan air mata menatap Mama dengan tak percaya. Bagaimana bisa Mama mengatakan bahwa dia hanya memiliki satu orang anak, meski sesakit hatinya dia bukanlah tidak pantas mengatakan hal itu. Bukankah aku juga dilahirkan olehnya? Mah, aku bukan mamamu. Dengarkan Alia, untuk yang terakhir kali, agar perkataanku melekat kuat di kepalamu yang kosong itu. Aku bukan mamamu. Kau hanyalah anak haram dari seorang pelayan. Apa? Aku ternganga mendengarnya. Apa maksud Mama mengatakan hal itu? Anak haram? Siapa anak haram? Mama menatapku dengan sinis di sela air mata yang berderai. Kau pikir kau adalah anak bungsu keluarga Hinata? Apa kau pikir dirimu sehormat itu? Asal kamu tahu, Alia, kau hanya dipungut dari seorang pelayan yang hamil di luar nikah. Dia berdecik. Ibumu gila setelah melahirkan karena tidak ada yang mau mengakuimu sebagai anak. Sementara suamiku yang sangat baik malah memungutmu dengan berikan nama di belakang namamu. Aku menggeleng. Hatiku seperti sedang ditikam kuat. Kenyataan ini teramat menyakitkan. Selama ini, aku terus bersabar akan sikap Mama karena aku menghormatinya, menyayanginya, berharap suatu saat nanti Mama menoleh kepadaku. Meskipun aku menyadari jika sangat sulit mendapatkan perhatian Mama karena Kak Rena terlalu berkilau. Tapi aku tidak pernah mengenal putus asa. Aku selalu menurut apapun perintahnya. Bahkan aku tidak protes ketika Mama tidak mau memakai tenagaku di perusahaan keluarga. Namun baru kali ini aku mengerti dan menyadari bahwa selama ini usahaku untuk mengambil hati Mama adalah perbuatan sia-sia. Aku tidak akan mendapatkan kasih sayangnya sampai kapanpun karena aku bukanlah anak kandungnya.
Kesalahan terbesarku adalah tidak menghentikan maksud baik suamiku. Dia ternyata memasukkan duri dalam keluargaku. Kau hanya racun yang hina, yang tega membalas kebaikan kami dengan pengkhianatan memalukan. Raga ini benar-benar gemetar. Aku tidak sanggup menerima kenyataan yang ada. Ini terlalu sakit, kurasakan. Tamparan di pipi serta tarikan di rambutku yang sebelumnya terasa perih, kini beralih ke hatiku. Perasaanku teramat remuk. Pikiranku mendadak kosong. Aku tergugu di sana, dalam amarah wanita yang selama ini kuanggap sebagai mama. Di mana ibuku? Apakah masih hidup? Tanyaku lirih di sela tangisku. Aku mencoba sekuat tenaga menerima kenyataan yang ada. Siapa aku? Dari mana asal-usulku? Aku tidak tahu. Aku tidak mau menampung orang gila. Dia berkata dengan tidak memikirkan perasaanku. Aku menatapnya dengan rasa yang tidak bisa aku terjemahkan. Rasa kecewa, marah, tetapi juga tak berdaya telah bercampur menjadi satu. Kenapa menatapku begitu? Dia mendorongku. Tubuhku yang lemah karena masih syok dengan apa yang terjadi hanya bisa pasrah dan tidak melawan. Sekarang kau tahu bukan? Kau dan anakmu sama-sama anak haram. Kau dan anakmu adalah makhluk paling menjijikkan. Wanita itu terus-menerus mengata-ngataiku sambil mendorongku. Sampai sebuah suara yang penuh tekanan membuatnya menghentikan perlakuan buruknya kepadaku. Cukup. Ekor mataku menatap ke samping, di mana suara yang terdengar menggelegar itu mengejutkan kami berdua. Di sana, di ambang pintu, Kak Ray telah berdiri sambil menatap aku dan Mama secara bergantian dengan menunjukkan wajah geram yang tertahan. Sejak kapan Kak Ray di sana? Apakah Kak Ray mendengar semua yang kami bicarakan?